Kepanikan dan keputusasaan memuncak di dalam dadaku saat melihat tubuh pekerja muda itu semakin condong ke arah gerigi pemotong baja. Dengan sisa-sisa tenaga dan dorongan adrenalin yang meledak, aku mencoba melawan sihir kelumpuhan gaib yang mengikat erat seluruh tubuhku ini. Aku memukul wajahku sendiri kuat-kuat hingga terasa perih, sambil terus merapal di dalam hati segala doa-doa penolak bala yang pernah diajarkan almarhum ayahku. Berusaha sekuat tenaga mengembalikan kesadaran penuhku. Derit baja yang memekakkan telinga dan hawa dingin sedingin es yang menusuk hingga ke sumsum tulang tak sedikit pun menyurutkan niat suciku untuk menyelamatkan nyawa pemuda tak berdosa itu. Aku sangat tahu jika mesin haus darah itu mencicipi setetes saja darah manusia malam ini, rentetan kutukan kecelakaan kerja tidak akan pernah berhenti. Dan seketika itu juga, ikatan tak kasat mata yang membelenggu tubuhku akhirnya terlepas. Tanpa membuang waktu 1 detik pun yang sangat berharga, Atu memacu kedua kakiku, berlari kencang menerjang udara dingin yang mendadak terasa padat bagaikan air. Sepatu botku berdebum keras berulang kali menghantam lantai pelat baja berkarat. Suaranya berusaha keras melawan alunan musik gamelan gaib yang terus memanggil-manggil sang calon tumbal. Terlambat sedikit saja dan semuanya akan hancur. Pekerja muda itu tanpa sadar sudah mengangkat sebelah kakinya, bersiap untuk melangkah masuk ke dalam celah pembuangan tebu menuju gerigi baja raksasa yang berputar tanpa ampun. Di saat yang sama, tangan pucat mengerikan sang penari terulur ke arahnya, siap menyambut nyawa yang akan segera terlepas, menarik jiwanya ke dalam siksaan gaib abadi. Dengan satu lompatan putus asa terakhir yang menguras seluruh tenagaku, aku berhasil menjangkau kerah belakang seragam pemuda itu dan menarik tubuhnya sekuat tenaga ke arah belakang. Kami berdua seketika terpelanting keras, menghantam lantai baja dan tumpukan karung tebu kosong dengan suara berdebum yang sangat kencang. Tepat saat tubuh pekerja muda itu terjatuh menjauhi mesin, udara di sekitar kami seketika meledak dengan suara jeritan wanita yang melengking sangat tajam. Suara itu begitu keras hingga merobek gendang telima, memecahkan rentetan lampu pijar tua yang bergantung di atas kami. Ruang mesin yang luas itu tiba-tiba bermandikan cahaya merah darah redup, mengungkap bayangan-bayangan hitam yang memanjang liar dari sudut-sudut ruangan, bersahutan dengan jeritan frustrasi sang arwah yang gagal mendapatkan tumbalnya. Setelah jeritan mengerikan itu mereda, keheningan total yang terasa sangat janggal mendadak menyergap seluruh ruangan. Suara gamelan gaib yang mengganggu kewarasan itu lenyap sepenuhnya, ditelan kembali oleh deru mesin giling tebu raksasa yang kini kembali terdengar sangat normal di telingaku. Sosok penari jatil pucat tanpa bayangan itu telah benar-benar lenyap, menyisahkan hawa dingin yang perlahan-lahan mulai memudar, berangsur digantikan oleh panasnya uap dari tungku boiler pabrik. Pemuda malang di pelukanku tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya seputih kapas, namun embusan napasnya masih terasa di tanganku. Aku bersandar pada pilar baja penyangga yang dingin, mencoba mengatur napasku yang memburu gila-gilaan dengan sekujur tubuh yang basah kuyup oleh keringat dingin. Malam ini, sebuah nyawa telah berhasil direbut paksa dari cengkeraman maut.
Dengan tenaga yang tersisa, aku memapah tubuh pemuda itu keluar dari ruang gilingan yang angker dan mengancam nyawa tersebut. Kembali menuju pelataran luar, tempat udara segar malam berembus membawa kewarasan. Sungguh sebuah ironi yang sangat aneh. Di luar sana, pesta perayaan masih berlangsung dengan sangat meriah dan gegap gempita, seolah tak terjadi apa-apa sedari tadi. Para penonton masih bersorak-sorai gembira. Para penari jatilan terus meliuk-liuk lincah mengikuti irama kendang yang rancak. Tidak ada satupun dari ratusan manusia di sana yang tahu bahwa tepat hanya beberapa belas meter di balik dinding baja pabrik tempat mereka berpesta ria, sebuah tragedi berdarah, pengorbanan nyawa nyaris saja terjadi. Aku menatap tajam formasi para penari itu, menghitung jumlah mereka yang kini kembali menjadi 6 orang. Pemuda itu akhirnya tersadar beberapa saat kemudian di klinik pabrik. Namun seluruh ingatannya tentang apa yang baru saja terjadi padanya benar-benar terhapus bersih tanpa sisa. Ia hanya mengeluh merasa pusing yang luar biasa dan kelelahan yang ekstrem. Aku mengambil keputusan sepihak untuk segera memulangkannya ke mes malam itu juga, melarang keras dirinya mendekati stasiun Gilingan hingga seluruh rangkaian acara selesai. Malam itu secara resmi menjadi malam terpanjang dan paling mencekam dalam hidupku. Pengetahuan mengerikan bahwa mitos tumbal buka giling di tempat ini bukanlah sekadar bualan takhayul orang-orang tua, mengubah cara pandangku terhadap pabrik gula ini untuk selamanya. Ada kekuatan gelap dan kuno yang bersemayam dalam kelaparan abadi di dasar fondasi baja berkarat ini. Sebuah kutukan yang menuntut darah manusia. Tahun-tahun berikutnya berlalu, namun bayangan malam itu terus menghantuiku. Kini, aku selalu memastikan diri menjadi orang pertama yang berdiri paling depan setiap kali ritual bukat giling diadakan di pabrik. Mataku yang awas tidak pernah berhenti mengawasi setiap sudut gelap, meneliti setiap bayangan yang mencurigakan, dan selalu menghitung dengan teliti jumlah penari jatil yang hadir di pelataran. Meski sejak malam nahas itu, aku tak pernah lagi melihat wujud sang penari tanpa bayangan itu berbaur di kerumunan. Namun setiap kali mesin giling tebu pertama dihidupkan, aku selalu bisa merasakan sebuah tatapan kosong dari mata berwarna putih yang mengawasiku lekat-lekat dari atas jendela ruang mesin pabrik yang gelap. Sang arwah tidak pernah pergi. Ia masih sabar menunggu di sana, menanti datangnya mangsa malang selanjutnya di setiap malam perayaan.